Dari Jani langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana bil Qur'an wa hafazana bil Qur'an wa insyaallah nudkhilul jannata bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para pengurus yayasan, yang kami hormati orang tua kami, saudara-saudara kami sempat hadir pada hari ini. Kami hormati para santri yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pengajian pertama kita ya, insyaallah, di mana kita akan membahas tentang kajian-kajian Islam ya, mulai dari yang paling dasar sampai paling tinggi. Insyaallah juga nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Ya, jadi kalau ada yang ingin bertanya, ada hal-hal yang ingin dijelaskan atau ada yang ditanggapi, ya ada yang mau ditambahkan, ya ada sesinya, silahkan. Ya, seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kajian sore sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang perlu kita syukuri dari kehadiran kita di tempat yang berberkah ini adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berupa gerakan hati untuk datang ke tempat ini. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena di dalam agama kita menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, ya, ditambahkan oleh para ulama, wa muslimatin. Jadi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya, dan ini tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, ibu. Ini ada ibu saya. Berapa umur sekarang, Bu? 65 ya. Kita ya kalau ini berapa? Ada yang lebih tua. Berapa? Wih, 66 luar biasa. Ya, umurnya Rasulullah itu 63 tahun. 62 tahun lewat sedikit. Ada yang mengatakan 62 tahun 2 bulan 22 hari. Itu umurnya Rasulullah, ini sudah dilewati umurnya Nabi.
Belum tentu. Bisa saja yang masih muda ini yang duluan ya. Jadi ibu saja ini yang umur 66 tahun, 65 tahun datang untuk belajar. Itu memperlihatkan memang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlul ilma minal mahdi ilal lahdi." Ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke lian lahat. Ya, bahkan terus terang saya pernah mengaji di Campalagian. Ada orang Campalagian sini, ada orang Polman. Ada. Ya, di Polman itu ada kampung tempat mengaji kitab gundul, kitab kuning. Itu namanya Campalagian. Di dalam situ ada kampung yang namanya Bonde. Itu ada guru-guru di situ. Ya. Jadi rumah tapi rumah kayu, kayak begini tahu? Kita datang mengaji sama guru. Itu bawa kitab gundul. Ada tradisinya orang di sana. Itu. Tradisinya apa? Itu biar anggota DPR, biar pejabat-pejabat, biar petani dan lain sebagainya. Itu pasti dalam 1 bulan, dalam 1 minggu itu nasisihkan waktunya untuk datang untuk mengaji sama gurunya. Sama guru itu masih hidup dia pada saat itu, Nang Guru Eda. Ada seorang perempuan, itu guru besarnya itu di sana namanya Nang Guru Eda. Itu saya tanya karena saya masih muda pada saat itu. Saya tanya, tua maki ini kenapa masih pergi belajar? Jadi katanya bilang ada memang pesan-pesannya itu guru-guru itu, dan memang ternyata ada dalam kitab. Jadi ulama-ulama terdahulu itu bagaimanapun pintarnya sudah jadi ulama, tetap datang untuk menuntut ilmu, karena ternyata jalan yang paling mudah untuk masuk surga adalah melalui belajar. Jadi saya ini mau bertitel pelajar terus, ya kalau dia istilahnya santri. Ya, orang yang belajar terus sampai saya meninggal. Itu dia mau bertitel seperti itu karena katanya ya man salaka tariqan yaltamisu bihil ilm, ya siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga. Nah, itu. Jadi ibu-ibu ini ya tidak didoakan gitu, tapi semoga senantiasa kalau dimanapun ada kajian, masjid dekat rumah takka, di mana saja ikuti saja. Terus belajar. Insya Allah itu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Nah ini apa memang kita mau cari di dunia ini? Kalau mau lihat hakikat kehidupan kita. Hakikat kehidupan kita hidup di dunia ini sebentar saja. Ya, sebentar saja. Ibu ini alhamdulillah umurnya sudah sampai 60. Kita ini belum tentu. Saya baru-baru masuk 40 tahun umurku. Itu baru-baru masuk 40 tahun umurku. Belum tentu saya bisa sampai ibu. Nah itu. Ya. Biasa ada orang bilang kita tua makin. Alhamdulillah tua, kok belum tentu tua. Kok belum tentu bisa sampai di sini. Ya, itu. Ini santri-santri anak-anakku ini. Ini umurnya mungkin ya di bawah 20 tahun. Ya, lihat ki ibu, lihat ki siapa? Syukur ki bisa seperti untung kalau kita bisa seperti itu. Ya, untung kalau kita bisa berumur panjang. Ya, ini saja yang 60 tahun, itu kalau dilihat itu ya, perhitungannya dengan perhitungan Perhitungan waktu di akhirat. Itu kan kalau di dalam Al-Quran dijelaskan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan itu. Jadi 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Tidak ada orang yang hidup 1000 tahun kecuali orang-orang dulu ya, seperti Nabi Nuh dan lain-lain sebagainya. Itu lebih 1000 tahun umurnya. Tetapi bagi kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mengatakan hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Dipanennya umatku ya, rata-rata umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, bayangkan. Itu. Ini saja kalau umur kita ini sampai 60 70 tahun, kalau dibanding dengan kehidupan akhirat, kita cuma tinggal sekitar berapa jam? Kira-kira berapa jam itu? 4 jam saja mungkin. Bayangkan. 4 jam akhirat ini kita ini 60 tahun. Kalau saya ini 40 baru 1 jam kamu. Baru 1 jam lebih. Bayangkan. Sebentar sekali.
Sebentar sekali kita tinggal di dunia ini. Dan ada kampung kita yang sebenarnya itu yang akan kita datangi. Jadi kalau sekarang ini ibu ada rumah tak di sini toh, ada sertifikat hak milik SHM, ya, masuk ibu, masuk. Iya, iya. Ya. Jadi ini ada kampung tak semua, ya. Ada sertifikatnya itu rumah tak. Ya, ada tinggal di Popau, mungkin di sini ada yang di luarnya Popau. Santri-santri ini ada yang dari Papua, ada yang dari mana, ya. Nah, coba lihat, kita mengatakan bahwa Pangkep misalnya kampungku, Makassar misalnya kampungku, bukan kampung sebenarnya itu. Masih ada nanti kampung kita yang sebenarnya, karena ini kampung ini KTP Makassar masih ditinggalkan ini nanti. Betul itu seumur hidup KTP tetapi kalau mati ditinggalkan. Nah kalau tinggalkan ada kampung yang sebenarnya yang tidak ada lagi bilangan di situ bilang 60 tahun kita tinggal, tidak. 600 tahun kita tinggal, tidak. 6.000 tahun kita tinggal di akhirat, tidak. Tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya kita akan tinggal di sana. Itu kampung kita yang sebenarnya. Jadi hakikatnya kita tinggal di dunia ini apa? Sekali lagi tadi, hakikatnya adalah untuk mencari tempatan nanti di akhirat. Makanya di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia, bayangkan ini kan duluan ini kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Tetapi ayatnya Allah Subhanahu wa taala membalik itu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi artinya itu carilah tempatmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Bayangkan kalau dilihat ini harusnya kan dunia dulu disuruh cari baru akhirat. Tapi ayat ini wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang pertama yang harus kita cari adalah tempat di akhirat. Apa maknanya ini ayat ya? Di dalam ilmu tafsir itu kalau ada yang didahulukan berarti itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Nah, artinya silakan cari duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagian tak di dunia, jangan dilupa. Cari. Ada pekerjaan tak, jangan menjadi beban dari orang lain dan lain sebagainya. Silakan cari. Tetapi ingat kita di awalnya itu ayat. Ya, apa tempatnya nanti di akhirat? Nah, ada 2 di sana. Tidak ada 3. Ada 2 surga, neraka. Kalau tidak di sini di sini itu saja. Jadi kalau nanti ada keluarga, tidak ada di surga ini. Sudah dicari. Nah, ada keluarga ini berarti ada di sebelah. Nah, kalau di sebelah tidak ada yang nunggu di sini. Oh, berarti ada di sini. Itu saja itu. Nah, kita ini selama 60 tahun, ya berapa puluh tahun nanti Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan mencari ini, kesempatan supaya bisa dapatkan yang terbaik di sini. Salah satunya tadi itu adalah dengan senantiasa menuntut ilmu. Orang yang niatnya itu senantiasa menuntut ilmu, maka sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa harus Allah mudahkan? Berarti ada sebaliknya. Ada orang masuk surga tapi susah. Nah itu, ya. Saya banyak jenuhku, banyak ibadahku. Memang banyak ibadahmu, tapi ya bisa saja kesusahan kita masuk surga. Karena ada juga yang begitu nanti. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan hadis, dijelaskan di dalam kitab-kitab. Ada orang ya harus tinggal dulu transit di neraka, baru masuk surga. Nah, sekali lagi berkahnya itu kalau kita menuntut ilmu tidak ada ini. Ya bisa-bisa saja nanti itu karena kita senantiasa menuntut ilmu, jadinya nanti Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah dibangkitkan dari alam barzakh, dari kubur, langsung diantar masuk ke surga. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang yang susah-susah, bayangkan itu susahnya. Saya kasih perumpamaan, ya. Itu nanti kalau di hari kemudian, ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur. Ini kan barzakh itu artinya alam transit di mana kita tinggal semua. Menurut para ulama tidak ada orang masuk surga.
Kecuali-kecuali, ada kecuali-kecuali ya. Tapi secara umum semua orang mulai dari manusia pertama sampai manusia yang mati detik ini itu semuanya di alam barzakh. Kumpul semua di situ. Kapan itu nanti dibangkitkan? Ketika tiupan keduanya Israfil. Jadi tiupan pertamanya Israfil itu menghancurkan alam semesta. Tiupan keduanya itu membangkitkan kita. Ketika kita dibangkitkan, kita dalam keadaan telanjang semua. Ya, orang yang tidak telanjang itu adalah orang yang sering memberi baju, memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, itu ada di dekat rumah masih ada baju tak ini bagus-bagus ini, kasih. Ada orang minta-minta di rumah, mungkin tidak bisa dikasih uang, tapi dia lebih bajunya kodongan ini, kasih banyak. Ada teman atau apa kasih ki. Orang-orang yang sering memberi seperti ini itu akan dibalas sama dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering memberi pakaian akan diberi pakaian. Orang semua dalam keadaan telanjang. Kemudian berjalan menuju pada mahsyar. Semua orang yang berjalan dalam keadaan gelap. Ada orang itu saking gelapnya itu tersesat. Tidak sampai-sampai. Ada orang, di sinilah gunanya ini orang berwudu baik-baik. Jadi wudu itu nanti itu akan bercahaya. Itulah yang menunjukkan jalan menuju kepada mahsyar. Apa yang kita lakukan di pada mahsyar? Pada mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Apa yang dilakukan kita berkumpul di dalam situ? Ya, silakan. Oh, di situ. Ya, bisa juga di situ. Di mana kah? Ya, atur barisan tak. Mundur-mundur makin sedikit. Tadi disuruh maju, disuruh lagi mundur-mundur. Ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Luaskan tempat majelis, insyaallah Allah luaskan juga rezeki kita. Ya. Sini, ya. Ya, bisa juga di sini satu baris. Ya, bisa di sini ya. Ya, atur bersantai. Alhamdulillah ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita sudah jelaskan ini. Jadi pada mahsyar. Jadi ketika kita sudah dibangkitkan, kemudian menuju kepada mahsyar. Pada mahsyar itu adalah padang di mana semua orang berkumpul di situ. Ada lagi kecuali-kecualinya. Ya, kecuali-kecualinya itu siapa? Adalah orang-orang seperti imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu ada tribun khususnya, tidak ada di pada mahsyar. Penghafal Al-Qur'an, ya, orang tua penghafal Al-Qur'an. Itu, ya, orang tua penghafal Al-Qur'an itu tidak ada. Apa yang kita lakukan di pada mahsyar? Disitulah ada mizan, ada hisab. Disitulah yang pertama yang dilakukan hisab, dihitung dulu amal tak. Berapa banyak ini amal tak ini. Jadi disitulah nanti terpisah antara amal buruk dengan amal baik. Oh, ini amal baiknya ini segini jumlahnya. Oh, ini amal buruknya segini jumlahnya, dihisab. Apakah hisab cukup nih? Tidak seperti itu. Ternyata tidak. Sudahnya itu ditimbangi lagi. Karena siapa tahu banyak bilangannya tapi makapai. Orang Bugis makapa. Apa bahasa Indonesianya itu makapa? Ya, apa bahasa Indonesia itu makapa? Apa tidak ada isinya? Ada itu biasa kalau padi kalau berisi kan, nah itu malisa istilahnya bahasa Indonesianya, bahasa Bugisnya. Nah, kalau makafa itu artinya ada kulitnya tapi tidak ada isinya. Nah, itu kan ada nanti orang banyak amalnya tapi makafai, tidak ada isinya. Nah, ternyata ditimbang tidak ada. Ada nanti amal sedikit tetapi malisa banyak isinya. Salah satunya itu adalah kalimat itu subhanallah walhamdulillah. Ya,
Itu kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir itu ringan sekali di lidah, tetapi berat nanti di timbangan. Ya, termasuk itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalau ada kalimat kita pernah berzikir, kemudian kalimat la ilaha illallah ini Allah terima, itu tidak ada tandingannya itu. Tidak ada. Makanya kalau ada orang yang bersyahadat dan tidak ada yang rusak syahadatnya itu pasti masuk surga. Makanya ini dijaga ini apa yang rusak syahadat ini. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari. Ya. Setelahnya nanti ini di sini nih orang di padang mahsyar itu dalam keadaan ketakutan betul. Ketakutan betul. Saya biasa menggambarkan seperti ini. Coba misalnya kalau di Rumata ini tuh, di Rumata 10 rumah dari sana kebakaran. Bagaimana perasaan kita di sini? Pasti kita magana itu. Belum pintu Rumata. Ataukah misalnya kita sementara naik motor atau naik mobil, di depan kendaraan yang di depan tabrakan. Kita dengar pecah kepalanya. Kira-kira bagaimana? Pasti tidak enak itu, turun dulu pada cengol perasaannya. Kasih perbaiki dulu perasaan. Padahal bukan kita yang kecelakaan ini. Jangankan dilihat langsung di depan, tak lewat saja sama orang yang kecelakaan yang masih ada mayatnya misalnya di situ. Nah tidak bisa gitu enak-enak itu bawa kendaraan. Bagaimana kira-kira nanti kalau di padang mahsyar? Di samping tak orang dipalu-palui. Di samping tak orang yang keluar isi otaknya misalnya dan lain-lain sebagainya. Yang sudah disiksa sedemikian rupa. Yang digambarkan itu satu jengkal matahari atasnya. Mungkin kita selama kita di samping tak. Yakin kena toka. Siapa tahu kita juga kena nanti ini. Itulah yang membuat tidak ada orang. Makanya di padang mahsyar ini itu digambarkan yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti itu di padang mahsyar ya. Itu yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu akan lari dari saudaranya. Ya ada saudara senantiasa sama-sama lari nanti. Dicari sendiri penyelamatmu. Saya ini belum tentu juga selamat. Wa ummihi wa abi. Itu ya, ada ibunya, bapaknya. Selama ini mulai dari dalam kandungan sampai dikasih sekolah, bekerja dan lain-lain sebagainya. Ternyata di hari kemudian ibunya datang, tolong Kak nak, cari sendiri pertolongan tak. Saya juga belum tentu ini. Nafsi betul itu. Bayangkan. Orang semua. Wa sahibatihi wa bani, ada anaknya, ada sahabatnya. Ya ada sahabat tak. Selama ini sama-sama di pondok, sama-sama pergi sekolah, sama-sama pergi kuliah. Ternyata nanti di akhirat semuanya mengatakan, jangan dekat-dekat sama saya belum tentu selama kita juga jadi jangkit dulu. Bayangkan, nafsi. Semua orang ketakutan. Sampai-sampai orang yang mungkin bisa saja nanti selamat masih merasa takut. Karena melihat bagaimana hebatnya kejadian di padang mahsyar itu. Gitu ya. Belum lagi nanti, sudah selesai di padang mahsyar, apalagi yang terjadi? Ada lagi pengadilannya Allah. Belum bisa selesai. Makanya saya bilang rajin-rajin kita di pengajian. Karena kalau rajin-rajin pengajian itu dimudahkan semua ini. Bisa saja kita masuk dalam keadaan ke surga dengan langsung saja diberi hisab tanpa hisab. Itu bayangkan sudah dihitung amal tak. Belum tentu selama jaki makafai. Sudah lagi di mizan, banyak minanunya, ada lagi pengadilan. Di sini nanti di pengadilan banyak orang yang di PHP. Banyak sekali orang yang di PHP. Kenapa bisa? Kenapa bisa dapat PHP? Contoh. Makanya Rasulullah mengatakan pernah bertanya sama sahabat, "Manil muflis?" Siapa itu orang yang bangkrut? Di sinilah pengadilannya Allah nanti itu kelihatan orang-orang yang bangkrut. Salah sama saya. Lebih banyak kebaikanku daripada dosaku. Salah sama saya. Ternyata sampai di pengadilannya Allah. Baru dikasih berdiri, langsung ada angkat tangan. Ya Allah, tidak maukah kalau dia masuk surga, saya masuk neraka? Siapa kamu? Saya anaknya. Saya anaknya. Kenapa bisa? Saya ini bisa masuk neraka begini. Tidak pernah kan najar mamaku. Tidak pernah najar bapakku. Bagaimana tata cara wudu. Bagaimana tata cara istinja.
bagaimana tata cara salat. Jadi kalau dia memang bagus salatnya, tahajud, tapi tidak pernah tahu kan aja, nah biarkan. Nah, tidak mau kak, kalau dia masuk surga saya masuk neraka, gara-gara itu. Tanggung jawabmu. Ada lagi orang banyak amalnya, langsung datang lagi. Ya Allah, pernah kan kasih sakit hati? Itu. Pernah kan bilang-bilangi? Gara-gara itu ambil amalnya. Masih berdiri itu, datang lagi satu. Ya Allah, pernah itu ambil barangku. Tidak minta izin, begini. Ambil amalnya. Ya Allah, pernah begini. Sampai itu biar ayam tak, biar ikan bite tak. Sebab ada yang pelihara yang ikan di sini tidak nak kasih makan. Dan lain-lain. Semuanya itu akan datang pada saat itu meminta keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti habis amalnya, terpaksa dosanya itu orang dikasih. Tidak ada amalnya ini orang ini. Dosanya itu yang ditempati misalnya nagosip dikasih. Nah itu. Ya, habis nih masih ada orang yang bilang, saya pernah kan juga nagosip itu ada nunya, ada tayangannya. Ya, yauma takhasu bisil absar. Ya nanti itu tergambar semua itu. Pernah kan juga nagosip, ambil lagi amalnya. Tidak ada amalnya, ambil dosanya itu orang. Sampainya nanti, inilah orang yang muflis. Inilah orang yang bangkrut. Banyak nih amalnya, tetapi banyak sangkutannya sama orang lain. Na'udzubillah. Sekali lagi, semoga dengan berkahnya kita menuntut ilmu, kita ikut pengajian-pengajian seperti ini, itu semuanya kita lalui dengan yasir, ya, dengan mudah. Nah, seperti itu. Ya, kalau sudah masuk ke dalam surga tidak ada itu keluarnya. Ya, yang kalau masuk neraka masih bisa keluar, tapi kalau masuk surga itu sudah. Insyaallah itulah jalan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, jamaah pengajian sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tema pengajian kita pada hari ini adalah tema yang sangat dasar tentang Islam, iman dengan ihsan. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seseorang yang sangat gagah, yang semua sahabat itu tidak ada yang mengenalnya. Siapa ini orang yang langsung datang? Apa yang dilakukan oleh orang itu? Langsung dia merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Apa sih tumpu utuh itu orang Bugis kata. Makanya mungkin biasa kalau orang mau terima baca-baca apa kira itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah seperti itu. Langsung ditanya, ya Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam? Itu tanya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya mungkin orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Ya, tapi begitu pun Rasulullah jawab, al-Islamu, Islam itu adalah, ya, atau bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 hal. Biasa kita sebut dengan rukun Islam. Ya, seperti ada yang lupa di sini. Pada sekarang ini banyak orang yang lupa Pancasila. Biar biasa pejabat itu disuruh baca Pancasila tak balik-balik. Ya, keadilan sosial sila pertama. Ya, apa itu? Bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atau rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat, shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir, hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila, ya, melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Inilah 5 ini. Ini perjanjian ini ya. Jadi ketika kita keluar dari perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu-satu itu ditanya kita. Ya. Kita ditanya, ya, alastu bi rabbikum. Jadi ini maknanya alastu bi rabbikum itu ini. Ini yang 5 tadi. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Tapi maknanya itu, siapkah kamu melakukan ibadah ini, perjanjian ini? Ya, kita mengatakan apa? Qalu bala
syahidna, siap laksanakan. Jadi tidak ada orang yang keluar dari perut ibunya ya hidup kecuali mengatakan syahidna, mengatakan siap melaksanakan. Jadi kita semua ini jangan mengatakan tidak pernah saya begitu, pernah gitu begitu, cuma kita lupa. Makanya ada Al-Quran, ada Nabi diturunkan supaya kita ingat kembali. Gitu, ya. Jadi kita tidak mungkin sebesar ini sekarang ini, ya sudah berumur seperti ini, kalau tadi itu kita tidak mengucapkan atau menerima janji untuk melaksanakan ibadah-ibadah tadi itu. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa dengan haji. Ini yang lima. Nah, apa itu Islam? Islam itu ya kalau pengertian umumnya itu adalah berserah diri atau menyerahkan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Islam. Ya. Apakah Islam itu khusus kepada umatnya Rasulullah? Tidak. Jadi kata Islam sebenarnya itu sudah dipakai oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim. Ya, itu. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah pakai kata Islam. Ya, ya, Nabi-Nabi Musa semuanya pakai kata Islam. Jadi itu kata bukan sebenarnya khusus untuk kita, tapi itu memang kata dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi kita umatnya Rasulullah itu artinya melanjutkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, ya. Itu. Jadi harus kita kenali Islam. Jadi Islam. Jadi syahadat. Coba syahadat. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi coba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salat itu ada 5. Ya. Salat itu ada 5 yang wajib. Ya, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Biasa kalau begini tuh, ada yang biasa orang yang belajar setengah-setengah, berarti tidak wajib itu salat Jumat. Ya, padahal salat Jumat itu tentu salat duhur, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada zakat. Zakat ini ada dibilang zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Jadi waktunya itu mulai dari awal bulan Ramadan sampai hampir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu silakan dibayar situ. Nah, ada ukurannya setiap tahun berubah-berubah itu dikasih keluar sama pemerintah kita itu ya. Biasa 3 liter lebih atau 3 liter lebih. Biasa orang nak cukupkan 4 liter dan lain-lain sebagainya. Ya. Setelah zakat fitrah ada zakat mal. Zakat mal ini terbagi-bagi lagi. Nah, nanti juga kita akan bahas lebih lanjut itu karena ini zakat ini banyak juga nih. Ada puasa. Jadi puasa yang wajib bagi kita umat Islam itu yang pertama adalah puasa Ramadan. Itu puasa Ramadan. Kalau mau kita tambah yang wajib seperti puasa nazar. Puasa sumpah ya. Contoh misalnya ada santri. Kalau saya lulus, maka saya akan puasa 3 hari. Wajib nih itu. Gitu, ya. Itu namanya puasa nazar. Ya. Kalau hafalanku sampai 10 juz, puasa ke 2 hari. Itu harus gitu. Sampai 10 juz puasa tak harus gitu. Kalau saya masuk kuliah, diterima di sini, maka saya akan puasa. Itu, ya. Nah, itu namanya puasa nazar. Wajib juga itu. Tapi secara umum, ya, yang wajib bagi kita cuma puasa Ramadan. Ya. Kemudian setelah puasa ya ada namanya haji. Jadi haji itu ada waktu-waktu tertentunya. Tidak selamanya orang bisa berhaji. Tidak sama dengan umroh. Kalau umroh tiap tahun bisa ke haji. Ya, tiap bulan bisa ke haji. Tapi kalau haji ada khusus waktunya. Ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat, ada waktu-waktu khususnya. Ya, semoga kita semua dimudahkan untuk berhaji nanti. Amin. Ya, seperti itu. Jadi ini 5 ini tidak boleh dihilangkan salah satunya. Ya. Salam.
Ya. Jadi ini 5 tidak boleh dihilangkan salah satunya. Semuanya harus ada. Ya, kalau ditambah pun itu sunnah-sunnah saja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah Islam ada yang namanya iman. Iman, apa itu iman? Iman itu at-tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi para ulama mendefinisikan yang disebut dengan iman itu adalah tasdiqu bil qalb. Itu. Membenarkan dengan hati. Jadi apa tadi ini yang 5 ini rukun Islam kita benarkan dalam hati. Syahadat. Jangan baca saja syahadat. Seperti misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi harus yang pertama yang harus dilakukan adalah membenarkan dengan hati. Di dalam hati kita dulu dibaca. Ya. Wa iqrarun bil lisan, barulah diikrarkan dengan lisan. Ya. Ya, diikrarkan dengan lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Kita laksanakan salat. Jadi kita sudah benarkan dalam hati, diikrarkan dengan lidah, kemudian kita kerjakan dengan anggota badan. Itulah iman yang sempurna. Ya. Kalau di dalam hadis disebutkan bahwa iman itu, rukun iman itu ada 6. Ya, jadi kalau rukun Islam tadi ada 5, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Wajib itu. Kita mengimami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya qul huwallahu ahad. Ayat awal-awal surah Al-Baqarah itu dijelaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi maksudnya itu al-ghaib itu tidak kelihatan, itu adalah Allah. Ya, tidak pernah ada yang lihat Allah, ya. Nah, itu. Jadi al-ghaib itu ya. Nah, makanya beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah beriman kepada hari akhir. Tidak kelihatan juga ini hari akhir. Ya. Nah, belum kelihatan sampai sekarang ini. Ya. Jangan sampai misalnya ada anak muda atau siapa mengatakan tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak pernah dilihat. Ya, tidak semuanya segala sesuatu yang tidak pernah dilihat itu berarti tidak ada. Ya, tidak semua yang tidak pernah dilihat itu tidak ada. Karena kenapa? Penglihatan mata kita itu terbatas. Contoh misalnya sekarang, tidak pernah itu bagaimana caranya? Ya, bagaimana itu modelnya itu dibilang signal? Ya, bagaimana itu modelnya itu signal? Ada yang pernah lihat signal? Ya, atau kalau misalnya listrik lah, misalnya ada kabel di situ telanjang, tidak dilihat itu, tapi coba dipegang, kontak gitu, ya, itu pun dipegang itu tidak tahu apa ini yang bikin bergetar kayak ini. Nah, disitulah tidak semua yang kelihatan yang ada itu harus kelihatan. Itu sudah sesuai dengan logika yang benar. Itu, ya. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan tidak ada itu Allah, tidak ada itu neraka, tidak ada itu surga karena tidak kelihatan, berarti logikanya masih cacat. Ya, logika masih cacat, karena tidak semua yang ada itu harus kelihatan. Ya. Nah, seperti signal yang kita lihat itu di HP itu di atas, bukan itu signal itu penanda saja. Penanda saja. Ya, penandanya saja. Oh, kita bisa tahu, banyak signal di sini. Kurangi signal di sini. Dari mana kita tahu? Bagaimana? Apakah itu signal bulat-bulat ataukah seperti tali, istilahnya? Tali yang membentang, tidak seperti itu kan? Wallahu a'lam bagaimana. Tapi kita meyakini bahwa ada. Ya. Kita misalnya kirim foto. Dulu waktunya sama-sama dulu itu kalau kirim foto pakai infrared, Bluetooth. Kalau sekarang ini kan langsung dari WA ke WA misalnya kita yang foto langsung misalnya. Lewat mana itu kira-kira itu? Lewat mana ya? Itu. Tapi kita yakini karena ada kan? Nah, berarti ada nih proses di sini yang tidak kelihatan. Jadi sekali lagi sesuatu yang ada tidak harus kelihatan. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara seperti masalah benci, masalah cinta, itu kan tidak kelihatan semua, tapi ada. Nah, itu. Ada. Ya, seperti itu. Jadi beriman kepada hari akhir. Justru dengan berimannya kita kepada hari akhir ini sehingga kita itu semangat untuk menjalani hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kehidupan kita, ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang sederhana, ya, ada yang kuat, ada yang lemah dan lain-lain sebagainya.
Jadi orang yang mungkin tidak beruntung di dunia masih ada harapannya. Perbanyak saya ibadahku. Semoga nanti di akhirat beruntung kah. Orang yang kuat, yang kaya, enak ya hidup di dunia ini begini. Enak kalau banyak harta. Masa di akhirat tidak banyak nanti hartaku? Dia juga beribadah. Karena adanya iman terhadap hari akhir. Kalau tidak ada hari akhir, apa yang kita mau cari? Contoh misalnya masalah keadilan lah misalnya. Ya, masalah keadilan. Ya, bagaimana misalnya kalau di dunia yang fana ini, yang orang melihat kalau misalnya di hakim itu melihat memutuskan sesuai dengan apa yang terlihat, apa yang bisa dibuktikan. Bagaimana kalau ada orang yang benar tapi tidak bisa membuktikan itu gunanya akhirat. Itu semua gunanya akhirat, ya. Nah, kita selalu terzalimi di dunia, itu gunanya akhirat, ya, dan lain sebagainya. Makanya keberadaan kita di sini juga, ya, saya kira kita semua berkumpul di sini itu karena kita menganggap bahwa ini salah satu bekal tak nanti di akhirat. Ya kan, tidak mungkin datang ke itu di sini kalau misalnya bilang mau cari apa saja. Nah, tetapi kita datang ke sini karena kita mau mendengarkan ceramah, ya, mau dapat berkahnya silaturahmi dan lain sebagainya. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah apa yang kita lakukan karena keyakinan kita kepada akhirat. Ya, jadi setelah akhirat, namanya beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini itu ada beberapa, bukan cuma Al-Quran. Ini ada Al-Quran, ya. Nah, ini Al-Quran ini itu adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, ada suhuf kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Syiz ada juga. Itu suhuf, itu lembaran-lembaran. Jadi dulu itu kalau ada wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ini kan kalau wahyunya Allah Subhanahu wa taala dari Jibril dibacakan kepada Rasulullah. Kalau dulu itu memang lembaran-lembaran. Satu lembar muncul. Ya, itu makanya disebut dengan suhuf. Sebelumnya Al-Qur'an ada Injil, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya lagi ada kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya lagi ada Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini 4 kitab ini yang turun. Saya kira Ustaz banyak nabi. Kenapa 4 kitab yang diturunkan? Jadi memang itu 4 kitab yang diturunkan. Jadi nabi-nabi yang lain itu mengambil pelajaran di kitab-kitab ini. Seperti Taurat, itu tahu mina pakai Nabi Harun. Itu mina pakai Nabi Yusuf dan lain-lain sebagainya. Ya, itu jadi satu kali biasa turun kitab, itu banyak nabi yang pakai, walaupun turunnya sama satu nabi. Seperti itu, ya. Kalau Al-Quran itu paling belakang turun. Ini menyempurnakan semua ini. Wa muhaiminan alaih, itu di juz 6 itu. Jadi dia menyempurnakan, dan maksudnya itu menyempurnakan, ada yang diambil hukumnya, ada juga yang dikurangi. Apa-apa yang dikurangi, seperti misalnya hari Sabtu. Ya, pada masanya Nabi Musa alaihissalam, hari Sabtu itu tidak boleh kerja dunia, tidak boleh pergi menjual. Kalau kan dulu itu umatnya Nabi Musa itu pergi cari ikan, pergi kalau sekarang ini orang ini rata-rata kalau hari Sabtu mancing. Ya, itu pekerjaannya itu umatnya Nabi Musa. Kenapa? Ya, itu dijelaskan itu di juz 8 itu, bahwa sudah disyariatkan kalau hari Sabtu tidak boleh pergi cari ikan. Tapi hari Sabtu itu naik-naik semua ikan. Naik-naik ikan. Jadi caranya itu orang-orang Yahudi, memang cerdas itu orang Yahudi. Ya. Caranya dia tidak cari ikan, tapi Nabi Kinkangnya kolam-kolam masuk ke rumahnya. Di situ menambil ikan, tapi sama tonje. Itu tetap dilarang sama Allah. Jadi itu termasuk minum susu, ya yang dari binatang yang berkuku seperti susu sapi, ya, dan lain sebagainya, itu dilarang dulu, tapi kan sekarang ini sudah dihalalkan semua. Seperti itu. Kemudian jadi ini kitab-kitab ini harus kita yakini bahwa ini kitab ini 4 ini adalah kitab yang benar. Jadi jangan kita mengatakan Al-Qur'an kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa ini adalah 4 ini adalah benar. Kalaupun sekarang berubah,
Ya, karena memang di dalam Al-Qur'an yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Jadi ada yang dirubah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tapi kita harus tetap meyakini bahwa ada itu dibilang Injil. Kalaupun sekarang Injil misalnya sekarang ini wallahu alam itu kita yakini bahwa sudah berubah, tapi tetap kita harus meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab Injil. Allah pernah menurunkan kitab Taurat. Allah pernah menurunkan kitab Zabur. Ya. Harus kita tetap meyakini. Ya, walaupun tidak diikuti. Karena bukan lagi syariat itu yang diikuti. Syariat yang kita ikuti adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kitab-kitab ada beriman kepada para rasul. Ya, di dalam kitab Thimarul Yani itu dijelaskan jumlah nabi itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini itu berjumlah 124.000. Bayangkan, ya, 124.000. Banyaknya itu, ya. Dari 124.000 itu 313 itu diutus menjadi rasul. Apa perbedaannya nabi dengan rasul? Jadi nabi itu adalah orang yang diberi wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyebarkan kepada umatnya. Ya, jadi dikasih wahyu, ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak wajib untuk menyebarkan kepada orang lain. Itu namanya nabi. Kalau rasul dikasih wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib sebarkan kepada umatnya. Kalau dia tidak menyebarkan, melanggar. Sama Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa beliau dimakan sama ikan besar? Ya, karena pada saat itu tidak bisa kau urus umatku. Jadi dia melarikan diri dari dakwah. Kemudian naik di atas perahu. Ternyata diundi. Ini perahu ini karena kelebihan muatan diundi. Siapa yang dibuang? Ternyata undiannya Nabi Yunus dibuang, dimakan sama ikan nun. Ya. Seperti itulah. Ya, jadi 313. Kalau yang wajib diketahui itu 25. Dihafal semua nih. Sudah hafal semua ini 25 nama nabi ini. Ini wajib ini diketahui. Dari 25 itu 5 yang menjadi ulul azmi. Ada yang hafal ulul azmi? Ya, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini 5 ini. Ya, ini penghulunya para nabi ini yang 5 ini. Namanya ulul azmi. Ulul azmi minar rusul, ya. Jadi para nabi, ya, para nabi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan minhum maqasasna 'alaika minhum man lam naqasus. Jadi ada nabi itu diceritakan kisahnya, ada juga tidak. Makanya ada orang yang berpendapat bahwa di sini itu ada tunjuk nabi dulu, tapi tidak ditahu siapa. Karena di sini kampung-kampung tua seperti di Liang itu baru-baru didapat, ternyata di situ ada lukisan. Lukisan di situ itu adalah lukisan tertua di dunia. Berarti ada dulu manusia yang lebih dulu tinggal di sini. Pasti ada nabi itu mungkin, ya. Seperti itu. Karena sebagian memang nabi ada yang diceritakan, ada yang tidak. Di dalam Al-Qur'an saja yang diceritakan itu 27 saja. Tambahnya dari 25 ada Nabi Khidir dengan Nabi Uzair, ya. Seperti itu. Oh ya, ya. Saya kira sudah masuk sesi tanya jawab. Memang ini agak lama ini. Saya juga kurang tahu tadi karena baru awal pengajian. Ya bagus sekali ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Woi, silakan. Bagus nanti ini kalau ada moderatornya. Saya sekian ya. Nah itu. Supaya tertata waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata tes menuntut ilmu itu kan bagus dan juga ada yang besar pahalanya. Tapi kenyataannya sekarang banyak remaja termasuk saya sendiri kadang lebih asik bermain HP dan nongkrong daripada belajar. Bagaimana hukumnya jika lalai menuntut ilmu kayak gitu? Bagaimana hukumnya? Oh ya, oh ya, terus. Ya. Masih ada? Dikumpul dulu atau gimana? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ya, sudah ada yang perempuan, ya laki-laki lagi. Masa dikala laki-laki?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dijelaskan tadi bahwa Islam telah dijelaskan oleh nabi-nabi terdahulu. Tapi mengapa saat Nabi Muhammad datang banyak umat nabi-nabi terdahulu yang membantah beliau, malahan ingin memerangi beliau. Iya. Oh ya. Masih ada? Oh iya, silakan. Mic-nya. Baik, bismillah. Izin bertanya Ustaz, di era modern sekarang ini, bagaimana cara kami sebagai generasi muda untuk menguatkan iman, apalagi banyak pengaruh media sosial? Terima kasih. Ya. Media sosial ya. Ya. Oke, 3 dulu. Ayo. Siap. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Alhamdulillah ya. Nah, jadi yang pertama, bagaimana hukumnya? Kan hukumnya menuntut ilmu itu adalah wajib. Tapi banyak sekarang ini anak-anak muda lebih asik main HP, ya, main HP daripada menuntut ilmu. Nah, jadi yang pertama mungkin yang saya sampaikan bahwa kalau main HP-nya itu menuntut ilmu itu tidak apa-apa sebenarnya. Kan sekarang ini tata cara menuntut ilmu tidak harus sebenarnya seperti ini. Ini sementara live. Siapa tahu misalnya ada orang main HP tapi ya itu ya. Tapi saya paham bahwa yang dimaksud itu betul-betul main media sosial saja. Ya, jadi di dalam agama kita ada ilmu yang wajib dituntut, ada juga tidak. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji itu dijelaskan bahwa ilmu yang wajib dituntut itu beliau kasih pengertian ilmu ahwal. Ilmu ahwal itu artinya ilmu yang senantiasa berkenaan dengan diri kita. Contoh misalnya, anggaplah kita ini bukan tukang listrik misalnya. Ya, pekerjaan kita tidak berkenaan dengan tukang listrik. Maka jangan tidak wajib kita belajar tentang listrik. Kita ini bukan dokter. Maka kita tidak wajib untuk belajar tentang kedokteran. Tetapi ketika kita seorang dokter, kita wajib itu belajar seperti itu. Itu namanya ilmu ahwal. Dan ilmu ahwal menurut Az-Zarnuji itu yang wajib sekali itu bagi kita ini umat Islam itu seperti ilmu tentang salat. Karena setiap hari kita laksanakan ini. Ya, tentang wudu, ya, tentang ibadah-ibadah itu yang setiap hari kita kerjakan. Ya. Kalau misalnya kayak perempuan, tidak usah tidak wajib kita belajar tentang khutbah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita khutbah. Tapi kalau kita pelajari bisa. Dapat pahala kalau kita pelajari. Ya, seorang perempuan misalnya, ya, yang tidak biasa imam, jangan pelajari tentang menjadi imam. Itu. Karena seperti itu tadi. Tetapi kalau misalnya kita sebagai guru, kita pelajari tentang guru. Itulah ilmu yang wajib, ya, yang wajib. Kalau misalnya lalai sehingga tidak kita kerjakan itu berarti sekali lagi kita berdosa. Contoh misalnya ada anak muda tidak tahu bagaimana tata cara berwudu yang baik, bagaimana tata cara cebok istinja, ya, istinja yang baik. Sibuk scroll sosial media dan lain-lain sebagainya, maka berdosa. Kenapa? Karena itu tadi, itu yang wajib. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu adalah ilmu ahwal, ilmu mengenai yang selalu kita dapatkan setiap hari. Sama ibu-ibu misalnya atau calon ibu-ibu, berarti harus kita tata cara masak.
Entah karena kenapa? Karena itu adalah ilmu ahwal. Pasti kita akan ke sana. Bapak-bapak, calon bapak-bapak misalnya kan. Calon bapak-bapak, bagaimana caranya nanti jadi imam? Harus kita belajar bagaimana tata cara imam. Bagaimana tata cara mencari uang. Kenapa? Karena itu adalah ilmu ahwal. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ya. Dan kalau seandainya misalnya, anggaplah kita sudah belajar berapa jam kita belajar. Dan mau misalnya scroll sosial media sekali-sekali tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi jangan itu terus kita kerja, ya. Nah, tidak apa-apa sekali-sekali, ada waktunya. Paling bagus itu kalau misalnya kita mengatur waktu kita. Misalnya setengah jam lah atau satu jam misalnya per hari. Silakan dipakai itu. Selainnya itu kita pakai untuk hal-hal yang berguna, yang lebih berguna. Yang pertama, ya. Saya kira seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, Islam kan sudah lama, ya. Jadi kata Islam sudah lama. Kenapa? Setelahnya ini, ya, Rasulullah hadir dengan membawa nama Islam, itu dibantah juga oleh ahlul kitab yang sebelum-sebelumnya. Jadi perlu kita ketahui, jangankan Nabi Muhammad, nabinya sendiri nabantah. Jadi Nabi Isa itu siapa yang bantah? Umatnya sendiri. Ya, Nabi Musa siapa yang bantah? Umatnya sendiri. Jadi ketika Rasulullah SAW hadir, mesti juga dia bantah kalau sama yang dibawa dengan Nabi Muhammad. Ini kan ada mereka ini menganggap dirinya Nasara dan lain-lain sebagainya. Dengan seperti itu ada yang dirubah, dikembalikan oleh Rasulullah SAW, pasti dibantah. Seperti itu. Ya, yang mana dalilnya? Banyak sekali dalilnya itu. Ya, saya kira sudah dihafalkan. Aslamtu li rabbil alamin. Itu kan kata-katanya Nabi Ibrahim itu. Aslamtu li rabbil alamin. Saya Islam kepada Nabi Ibrahim. Kata-katanya Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya fataras samawati hanifan muslima. Itu kata-katanya Nabi Ibrahim. Jadi kata-kata muslim, kata-kata Islam itu adalah istilah yang sudah dipopulerkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Jadi bukan belakangan itu. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kalau masalah membantahnya, jangankan Nabi Muhammad yang belakangan, nabinya sendiri nabantah. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menguatkan, ya, diri kita di masa sosial media ini, ya. Itu menguatkan iman gitu, ya. Menguatkan iman. Jadi yang kita butuhkan sekarang sebenarnya itu adalah komunitas, lingkungan. Itu lingkungan yang senantiasa membuat kita semakin giat untuk beribadah, menjauhi dosa dan lain-lain sebagainya. Ya, apalagi betul-betul itu kalau sosial media. Sosial media itu mulai dari yang paling saleh sampai yang paling tidak saleh ada semua di dalam. Nah, kita memahami sebenarnya. Itu dulu itu contoh misalnya ada seorang anak putri, ya, anak putri kalau tinggal di dalam kamarnya aman makin dirasa. Nah, kalau sekarang ini kalau tinggal ke dalam kamarnya belum pakai aman. Karena kenapa? Bisa saja terjadi sesuatu hal dengan ini. Nah, itu, ya. Bagaimana caranya menguatkan? Bagaimana? Itu tadi kita harus bikin komunitas. Seperti ini yang dipelopori oleh Yayasan Tasuri ini itu luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti ini itu yang membangkitkan kita itu. Jadi kalau mungkin misalnya di sosial media kita dirasuki oleh hal-hal yang istilahnya yang merusak kita, yang negatif. Pertemuan-pertemuan seperti ini, ya, ada pengajian-pengajian lainnya juga. Itulah yang akan membersihkan itu. Membersihkan, ada lagi masuk, ya. Jadi itu akan bertemu, ya. Semakin banyak hal-hal yang baik yang kita dengar, itu semakin muncul juga hal-hal yang baik. Jadi yang pertama dulu lingkungan. Karena kenapa? Ya, apalagi kalau misalnya di kita itu lingkungan itu lebih berpengaruh kepada seseorang daripada orang tuanya. Itu lebih berpengaruh. Ada biasa itu apa-apa nak bilang orang tuanya biasa tidak diindahkan, tapi kalau apa nak bilang gengnya, temannya, itu menjadi. Itu menjadi. Makanya kita penting sekali itu membuat yang namanya komunitas. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada memang bab khususnya mencari teman. Itu. Jadi kita juga ini santri-santriwati, santri atau siapa saja, itu penting sekali itu kita punya teman. Teman karena teman itulah yang akan membawa kita. Kemudian senantiasa juga punya waktu setiap hari membaca Al-Qur'an. Itu. Usahakan dalam satu hari itu ada waktu tak baca Al-Qur'an. Ya, untuk
melawan zaman-zaman seperti sekarang ini. Kalau menurut Syekh Maimunah Az-Zubair, Allahu yarham, beliau mengatakan hadza zamanus sukut. Ya, ini katanya zamannya untuk banyak diam saja. Jangan terlalu banyak posting-posting gitu. Ya. Wa mulazamatu fil bait. Ya, zaman untuk banyak-banyak di rumah. Kalau menurutnya Gus Baha, ya zaman-zaman seperti ini tuh katanya bagusnya sekarang itu ibadah yang paling bagus tidur. Ibadah, siapa tahu ada di sini orang bilang, ada ke ibadah tidur? Ada. Coba kita lihat di surah Al-Kahfi. Ketika itu para pemuda-pemuda ini yang beriman ini sudah berada di zaman yang rusak, yang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apa petunjuknya disuruhkan? Tidur. Itulah menurutnya Gus Baha bahwa ibadah itu sekarang itu termasuk ibadah adalah tidur. Ya tapi jangan juga terlalu banyak. Apalagi kalau di pesantren, ya. Nah bilang tadi Ustaz ibadah tidur paling bagus. Tidak mau salat, tidak mau jamu wajib, tidak mau pengajian. Nauzubillah ya. Bagus itu. Tapi memang itu kalau ada orang yang susah mengaji, dan mau cepat tidur mengaji maki. Cepat itu tidur itu. Ya. Kalau bahkan biasa itu ada santri, ya ada orang biasa itu kalau sudah mengaji itu, auzubillahi minasyaitonir, wah menguap nih. Itu. Saya bilang, tidur ini. Nah, buka sosial medianya, selesai. Itu 2 jam itu baru berhenti. Itu. Jadi kalau mau cepat tidur ini. Nah, tapi ya usahakan ya ada batas bacaan. 1 halaman ke 2 halaman, 1 juz setiap hari. Ya, kalau dengan seperti itu insya Allah kita akan bisa menghadapi apapun yang ada di dunia ini sekarang ini. Saya kira seperti itu. Oh masih ada? Bisa? Ya. Masih ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya ingin bertanya. Telah dijelaskan tadi bahwa total Nabi itu 124.000, sedangkan total Rasul itu 313. Dan jika diperbandingkan, maka total Nabi yang tidak menjadi Rasul itu 123.687. Dan saya mau bertanya Ustaz, kan perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, Rasul diberikan wahyu untuk menyampaikan, sedangkan Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Pertanyaan saya, kenapa perbandingan antara Nabi yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan Rasul, yaitu Nabi yang menerima wahyu untuk menyebarkan kepada umatnya, itu perbedaan jumlahnya sangat jauh Ustaz. 313 dan 123.887. Ya. Dihitung baik-baik ya. Masih ada? Masih ada? Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kan Islam sudah ada dari Nabi Adam, tapi kenapa ada muncul agama-agama lain seperti Nasrani, Yahudi, dan lain-lain Ustaz? Dari mana asal-muasalnya muncul agama-agama itu Ustaz? Ya. Jadi
Jadi yang pertama tadi, kenapa perbandingannya jauh sekali? Jadi yang penting mungkin dulu diperjelas bahwa yang disebut nabi itu bukan bilang untuk dirinya sendiri saja, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain, ya. Berbeda tadi itu kalau rasul. Rasul itu wajib memang dia sampaikan kepada orang lain. Jadi seorang nabi misalnya kalau mendapat wahyu kemudian dia sampaikan orang lain bisa. Bisa, ya, bisa. Seperti misalnya ya pengawalnya Nabi siapa? Nabi Musa, ya, itu yang Fatan, ya, Al-Fatan, ya, itu ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, ya. Seperti itu. Kenapa perbandingannya terlalu jauh? Jadi perlu kita ketahui ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkapkan seperti ini. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu sama dengan wali-wali Allah di sisi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi wali-walinya itu Allah, itu ulama-ulama, seperti itulah sebenarnya. Jadi ulama-ulama kita seperti itu. Jadi tetap mereka mengajar, tetapi tidak wajib, ya. Jadi bukan bilang-bilang, ada misalnya ilmu dikasih sama Allah untuk dirinya, betul tidak ada kebagi, tetap dia bagi, tapi tidak ada kewajiban. Berbeda kalau Nabi, seperti misalnya Nabi Ibrahim, itu harus dia sebarkan apapun yang terjadi. Seperti Rasulullah ditentangi di Mekah, pindah ke ke Madinah misalnya. Apa saja yang diterima Rasulullah dia harus sampaikan. Dia sampaikan terus. Tapi kalau seorang nabi tidak, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya perbandingan seperti itu. Mereka tetap wajib, mereka tetap mengajar walaupun tidak tidak diwajibkan seperti sebagaimana seorang rasul. Seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya apa tadi yang terakhir? Asal muasalnya banyak agama. Nah, jadi mungkin memang sudah seperti itu jalannya. Tapi kalau misalnya kayak perbedaan-perbedaannya, kenapa? Itu karena adanya perubahan-perubahan. Ya, jadi kalau kita, ya, sebenarnya saya tidak terlalu biasa menjelaskan agama lain, ya, itu. Tapi kenapa saya tidak biasa menjelaskan agama lain? Karena siapa tahu misalnya menimbulkan istilahnya pemahaman kita lain-lain, ya. Kita harus toleran. Tetapi sebagai seorang Islam itu kita harus meyakini bahwa inna dina indallahil Islam. Kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang walaupun kita tetap menghormati agama lain. Orang mau masuk gereja silahkan. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama menaklukkan kota Mekah, ya, itu ya Fathul Makkah, beliau langsung berceramah di atas kudanya itu bahwa siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan selamat, siapa yang masuk Ka'bah selamat, ya. Jadi seperti itu. Jadi toleran. Tetapi kalau kita bilang kenapa ada perbedaan-perbedaan seperti itu, ya karena memang agama yang paling dijaga cuma Islam yang tidak akan berubah, ya. Yang di inna dina indallahil Islam, itulah agama Islam. Agama Islam ini semangatnya itu sama sebenarnya itu dari Nabi Adam sampai. Adapun nanti misalnya berubah karena memang ini tadi, ya. Itu kalau kita misalnya lihat di dalam kitab Injil itu kan surat-surat Paus di situ. Itu yang ada, ya. Itu suratnya Paus ke sini gitu. Ya, dan tidak mungkin itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu adanya perubahan-perubahan seperti itu, ya. Jadi saya kira seperti itu saja jawabannya. Ya. Saya kira sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pengajiannya. Ya, jadi ini baru awal, semoga nanti lebih teratur lagi. Ya, ada nanti moderatornya, ya, ada moderator supaya bisa ya. Kemudian nanti kalau ada yang mau bertanya misalnya tentang masalah apa saja, ya, silakan, bagus sekali kita berbagi. Kalau saya bisa jawab, insyaallah saya akan jawab. Kalau tidak bisa saya cari dulu jawabannya. Seperti itu. Ya, saya kira ini yang kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma sunna 'alaihi ya rahman ya rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina wa barik lana fi kulli fadlin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.